Selamat datang di Project Misteri, tempat di mana semua cerita punya sisi gelapnya sendiri. Alhamdulillah, kali ini insya Allah kita akan coba buat telusur di salah satu tempat, nggak jauh dari studio ya. Mudah-mudahan nanti tempatnya bagus, kita dapat izin, ada mitos yang bisa kita gali, ada cerita-cerita yang kita dapat di sana. Pokoknya doain aja untuk teman-teman semuanya supaya malam ini kita bisa lancar untuk eksplornya, ya enggak? Oh, iya. Ini bukan project misteri tapi project gila si Miftah. Kok gue? Ajak telusur belum ada izinnya. Mantep. Kalau tembus berarti luar biasa ya. Tembus luar biasa, ini berkat Miftah. Gitu. Itu banget sekarang. Ayo gas. Oke, balap project ataupun tumbal proyek ya. kita masih belum tahu sebutan untuk teman-teman tuh apa. Nanti silahkan teman-teman pilih atau tentukan sendiri ya. Nah, ini kita lagi di jalan menuju ke arah lokasi telusur gitu ya. Dan di tempat yang ini nih, tempat yang akan kita explore, ada beberapa mitos yang berkembang. Oke, jadi bisa dikatakan tuh ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya itu adalah konon katanya di tempat yang ini merupakan makom dari Raden ataupun Pangeran Papak. Katanya sih begitu ya. Kita juga belum tahu. Nanti kita coba pastiin sama-sama di sana seperti apa. Dan kemudian ada juga cerita. Ada salah satu korban yang meninggal dunia. Jadi ada anak kecil yang pernah tenggelam di sekitaran tempat itu. Jadi lokasi ini tuh sebetulnya berdekatan dengan sungai ya, Sungai Citarum kayak gitu. Ya nanti kita lihat sama-sama lah vibes-nya seperti apa, terus atmosfer selama kita telusur nanti seperti apa, dan juga nanti kita akan coba kupas tuntas mengenai mitos-mitos yang berkembang di sana. Pokoknya ikutin kita terus ya. Cuma ada yang aneh ya. Apa tuh? Kan kalau emang benar itu patilasannya Pangeran Papak ya. Maksudnya kan vibes-nya kan positif ya. Iya. Cuma ini Miftah nih udah pernah survei ke sana waktu 2024. Tapi pas di sana tuh dia ngerasanya merinding. Mual tuh ya. Wah, aneh juga tuh. Nah itu dia. Makanya jadi lo di Karawang sendiri sebetulnya yang tahu tuh memang ada salah satu tempat yang disinyalir jadi petilasannya yang papak gitu. Cuma bukan tempat ataupun lokasi yang sekarang, Tang. Juga penasaran nih gitu kan. Berarti kalau gitu kan jadi ada dua tuh tempatnya. Ya. Makanya nanti kita lihat sama-sama lah, apalagi kan di situ katanya lokasinya tuh berbarengan sama pemakaman umum kayak gitu. Nanti kita lihat lah kayak gimana ya. Itu tuh. Ini kok berapa? Oke, coba. Sekarang kita udah di lokasi. Setelah tadi nyari-nyari rumah Pak Kunjen. Tapi alhamdulillah ya ketemu dan kita dapat izin di tempat ini untuk telusur. Walaupun ini ada fakta juga, kita doain juga buat Pak Kunjen yang sebelumnya udah baru meninggal. Sekarang digantiin nama keponakannya. Pak siapa? Manusia Cas. Casman. Manusia Charger. Pak Casman, respect. Sebenarnya kita udah tawasul tadi, dipimpin sama Pak Casman. Iya. Dan lumayan inilah rame tuh tadi. Kenapa? Kita lagi tawasul. Kenapa rame? Kenapa? Jadi ini kalau yang gue denger ya,
Pas selama tawasul tuh kayak ada cewek yang ikutan, tapi Hmm. sambil ngenyek. Iya betul. Bener. Juga denger sih, juga denger. Sempet ngira Atoto itu tuh. Padahal bukan. Ya? Padahal bukan. Gokil, padahal lagi tawasul. Iya. Gini sih. Sorry. Yang ini bukan tadi pas kita saling nengok bertiga. Iya. Iya kali ya? Bukan. Bukan. Setelah Ada itu. di belakang ada. Nah, sebelum cewek di belakang. Bener, di belakang Dino. Kenapa tuh? Oh, Dino. Miftah. Ah, Ada suara juga. suara yang ikut tawasul juga. Enggak. Suara bukan ketawa juga, bukan nangis juga, punya ada suara lah. Makanya gue masih Miftah tengok-tengokan tuh. Nah setelah itu di saat kita tawasul ada juga suara cewek. Iya betul. Jadi itu wajar sih ya, wajarnya kenapa? Karena tempat ini sendiri kan dikelilingi sama pemakaman umum kan kayak gitu. Jadi vibrasinya tuh atau energinya juga kecampur gitu kan. Ya ini jujur ya, ini kan bisa dibilang salah satu tempat yang dikeramatkan di tempat ini, walaupun bukan betul-betul makam ya. Ini hanya petilasan gitu. Tapi vibrasi dari astral sekitar tuh memang lumayan kuat lah, lumayan kencang juga kayak gitu. Bener sih. Bisa dibilang tingkat eksistensinya tuh sudah di taraf medium lah. Jadi lumayan. Bisa nyerang ke ini juga nih, fisik nih, puyeng ya? Bisa ya? Vibrasinya, efeknya ya. Sama juga sempat agak enak gitu, agak puyeng gitu. Ya, pokoknya tempat ini seru lah. Seru apa serem, Mak? Seru dan serem. Gila sih, kalau gue sih beneran ya, gak bokis nih. Gue kan jagoan juga ya. Tapi, merinding, Mak. Merinding, Pak. Merinding ya. Merinding. Tapi yang anehnya ya, ini kan tadi yang bilang tempat dikeramatkan lah, karena ada petilasan tokoh besar kan. Iya. Kanjeng Pangeran Papa. Tapi kenapa bisa campur energinya sama yang negatif? Ya itu tadi karena tempat ini kan bisa dibilang bukan tempat yang tetap. Jadi beliau itu Raden Wongsa Muhammad atau Kanjeng Pangeran Papak tuh nggak selalu di sini karena ini bukan makamnya. Hal itulah yang sebetulnya dimanfaatin juga tuh sama sosok negatif di sini. Berarti kalau istilahnya ya, sosok beliau tuh lagi nggak ada, yang negatif baru menunjukkan eksistensinya gitu. Iya. Gitu. Ya mereka ya bisa dibilang berani lah. Iya, Berani. Ya. Itu tadi memang jelas banget sih suaranya. Itu bahkan denger tuh hampir sepanjang kita doa tuh tawasul. Gue mah enggak selingan-selingan tapi jelas. Ya itulah. Tapi bisa ya maksudnya. Kan itu kan doa-doa ya. Maksudnya suci lah, doa-doa kan suci kan. Tapi bisa mereka ikutin sambil ngenyek. Kalau yang gue denger mengenyek kayak nye. Nah itu kan salah satu pertanda kalau mereka juga kan ada ya. Gitu kan, mereka tuh eksis di sini dan mereka lebih dulu daripada kita semua gitu kan. Bisa dibilang ya walaupun ini pemakaman umum ya gitu ya, sekaligus tempat karomat juga ya, tempat keramat gitu. Tapi tidak dipungkiri lah kalau ya mereka tuh juga eksis gitu kan. Oke, kita pindah nggak nih? Ya lanjut Sini. Nah ini nih bukti kalau kita emang lagi di pemakaman umum. Randa cuy. Serem lah, untung kita nggak di Depok loh. terbang. Kalau di Depok. Ini gue sengaja nih bercanda-bercanda karena mengurangi rasa takut, Iya. Ini adalah transportasi akhir, di mana kita nanti akan dijemput pada waktunya, gitu. Kapan tuh? Ya masih lama ntar, masih lama. Lo kan pernah survei ke sini kan ya? Iya. Ada perubahan nggak dari 2024 sama sekarang? Kalau dari segi tempat sih yang ini ya, Ya. tempat si makom ini sama sih.
Gue sempat pertama kali datang itu sempat merinding karena ngelihat ini. Yang berbeda itu di area belakang kita ini. Di situ tuh banyak pohon waktu itu, tinggi-tinggi. Oh, udah pada ditebangin kali ya? Pabrik itu belakang pabrik ya, nggak kelihatan karena saking rimbunnya, tinggi-tinggi pohonnya. Dan sekarang ya jelas malah makin kelihatan ke rumah. Makin terang ya. Bener. Nah ini fun fact juga nih. Pemakaman ini sama makomnya ini ya, tadinya bukan di sini. Oke. Tapi di area pabrik. Oh, dipindahin. Dipindah ini orang-orang lagi apa? Mayat-mayatnya dibongkarin, pindah ke sini termasuk patilasan Dari Eyang juga. dari Eyang juga. Pantes. Jadi memang bukan tempat aslinya ya. Iya, tapi udah lama sih tahun 93. Oke. Jadi yang buat balap project ataupun tombal project yang belum tahu makam aslinya dari Raden Wangsa Muhammad atau Pangeran Papak itu terletak di Kabupaten Garut. Yap. Ya, tepatnya ada di Cinunuk, Wanaraja. Gitu. Di sana memang asli makamnya. Sebetulnya ini kali kedua ke sini. Aduh pernah. Udah pernah dulu banget. Pas yang baru meninggal nih juru kunci yang terakhir, Pak almarhum Pak Daing ya. Daing. Itulah luar biasanya beliau tuh almarhum. Beliau tuh tidak mengklaim bahwa tempat ini tuh asli. Beliau bilang tempat aslinya tuh atau makam yang aslinya tuh ada di Garut, dan itu betul-betul luar biasa sih. Gitu. Nah, selama proses pemindahan, jadi pas dipindahinnya tuh pas zaman kuncirnya tuh bapaknya Pak Daing almarhum. Mungkin kan kalau kuncir gitu mah bisa berhubungan langsung ya sama Eyang ya. Biasanya sih begitu. Dia apa tuh namanya kalau ngerekes tuh istilahnya? Ya berdoa lah. Iya, nah dia minta izin lah. berdoa minta izin, nah, terus dapat insight, boleh dipindahin asal yang di Garut dikasih tahu dulu, Oke, pusatnya. Berarti, Oke. Nah diutuslah tuh dari Garut ke sini, keturunannya beliau tuh, Oh. buat mindahin sendiri dan diizinin. Mantap. Keren. Gitu. Kita udahan dulu bahas yang positifnya. Sekarang kita masuk ke yang serem-serem aja. Gue merinding lu, bener lu. Iya, sama sih. Iya. Yang ngaji bukan dari sini kan? Di luar kan yang ngaji? Di luar. Di sebelah sana. Di luar. Jadi kita mau kemana dulu nih? Sini dulu aja. Di sini dulu. Tempat awal ya. Oke. Mumpung ada ini nih, kendaraan akhir zaman. Dan air zaman. Ya. Jadi gini. Di situ kali Din, nyorot sini Din. Mip. Alah. Di sini kali ya? Nah, gitu. Nah. Oke. Ya. Dapat apa? Jadi ya tadi coba buat ngambil data mengenai si keranda inilah kayak gitu kan. Konon kan katanya di sini tuh kan juga ada yang baru dimakamin kan ya, belum lama. Hari. Dan itu terekam di keranda ini. Gitu. Terekam. Jadi kalau ditanya masalah energi, ya tentu jelas ya kalau ini berbau dengan energi kematian, karena itu tadi ya, ini adalah kendaraan terakhir bagi orang yang meninggal dunia, yang wafat gitu kan. Campur-campur sih sebetulnya energinya,
ada mualnya, ada dinginnya, ada panasnya. Jadi Gantung mayatnya kali ya. yap. Jadi campur lah, nge-mix gitu. Cuma yang lebih legend tuh sebenarnya yang sebelah sana tuh. Keranda yang sebelah sana. Oh ini. Atau Oh, mungkin baru tahu. ya ini juga bisa dipergunakan untuk pemandian jenazah ya. Ini Iya, dia. tempat pemandian. Ini tempat pemandian. Cuma sudah kayaknya sih sudah tidak digunakan. Kayak gitu. Wih, panas, nyetrum. Kita mau ngerasain nggak? Coba, Ini. coba. Pegang ininya nih. Iya, iya. Panas ya? Panas. Serius. Serius, Mip. Saya nyobain. Sini, Sebelah sini bisa nggak? cobain sebelah situ. Udah ngerenyap juga ya? Mm-mm. Dingin sebelah sini. Nah, itu coba ya. Ini nih, sini nih. Yang mana? Ini nih, ini aja nih. Rada merenyap gitu sih. Ya, Iya. udah kayak kesemutan ya. Kesemutan. Coba, Ya. coba Toto mau nyobain nggak Toto? Pokoknya kita harus nyobain semua. Enggak katanya. Ya udah, ayo balik. Ya itu dia. Sejauh ini sih keranda ini ya bisa menjadi salah satu saksi ya, saksi yang dimana sudah lumayan banyak jenazah yang ada di dalam ini menggunakan keranda ini juga gitu. Sosok Kak. Sekarang ya di sini ya. Maksudnya berani nggak sih ini kalau di area sini ya? Iya, masih ada sih kalau di sini. Jadi sebetulnya kan ini walaupun tempat ini menjadi tempat yang dikeramatkan, balik lagi ya. Tapi kan ini bukan makam gitu. Jadi tidak ada energi yang tetap di sini. Kayak gitu. Hal itulah yang tadi coba dimanfaatin oleh banyak astral di sekitaran tempat ini, dan saat ini juga sebetulnya kondisi secara aktual kita tuh udah lumayan banyak sosok yang merhatiin gitu, entah itu dari kejauhan ataupun sosok-sosok yang lumayan dekat nih dari kita jaraknya. Lo tau sih kenapa sosok-sosok itu mendekat kan? Kenapa? Ini Dino ada yang ngikutin si Dino. Oh gitu, kenapa? Si Miftah. Soalnya Kenapa? tadi dia kan habis dari kuburan baru kan. Iya. Oh iya. Kayak gitu. Hah? Mau kayak gitu. Gitu. Ya lu yang lu rasain apaan? Tadi sih agak mual sih ini. Tiap kali lewat gitu. Ya itulah kenapa benturan energi di sini tuh lumayan sering gitu ya. Ini bahkan kita belum kemana-mana gitu kan ya, masih stay di area sini, tapi memang dari tadi tuh percobaan untuk menyalurkan atau menyebarkan energi negatif tuh lumayan sering kayak gitu. Minimal hal-hal yang bakal kita rasain tuh ya kayak tadi, enak atau mual, puyeng, berat. Nah, itu bagian dari paparan. Ya, Ya, pindah yuk. pindah. Ayo, mau kemana kita? Sana dulu kali ya biar sekalian muter. Ke area depan sana. Heeh. Ayo. Ini BTW tempat tawasulnya ya. Ini ya. Heeh. Toilet nih ya. Tadi gua pipis di sini nih. Miftah di sini pipisnya nih. Oke, jadi saat ini kita sudah berada di spot yang kedua. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri ya, di belakang kita ini ada kamar mandi atau toilet yang sebetulnya disiapkan oleh juru Ngelola. kunci atau pengelola lah untuk siapapun yang datang ke sini ya. Kayak gitu. Nah, ini juga
nggak ada penerangan sebetulnya ya, semuanya gelap mati gitu. Nah kalau dari vibrasi jujur nggak sekuat tadi di sana. Benar. Ya di sini agak ringan. Cuma ya tetap tidak mengurangi rasa apa ya? Rasa kehororan atau kemistisan gitu di tempat ini. Nah, di belakang kita nih sebetulnya di dalamnya ada sosok juga. Pipis di situ lagi lo tadi. Di sini. Di dalam sosoknya masih di dalam. Pocong. Tadi berarti ngeliat dong si Miftah pipis. Lihat. Tolong diomongkan. ngelihat. Yang mana? Di mana? Ini di sini. Pojok. Di pojok ini. Kenapa aku ketawa sih? Kan gua ngedep situ. Ya. Untung gak disentil. Iya. Dijilat kan dia tadi. Ada ini nggak sih dia komunikasi nggak? Oke, mundur aja dulu, nggak apa-apa. Sebelum kita tahu apakah dia coba untuk komunikasi apa enggak, kamu jelasin dulu nih sedikit mengenai tampilannya si pocong di dalam. Sebelum dijelasin tampilannya, jangan lupa like, komen, dan share. Mantap. Oke, jadi sosok yang di dalam ini, si pocong ini, kalau secara gender dia laki-laki ya. Nggak terlalu tinggi, sedang aja secara postur. Mukanya tuh gosong, ya. Ada kapas di sini masih kelihatan, walaupun agak kecoklatan ya. Terus di bagian matanya juga semuanya tuh putih. Nah, terus yang nambah serem itu dia posisinya tuh sambil melet, bukan melet, yang ngeluarin lidah. Kayak gitu. Nah, itulah yang bikin tingkat keseramannya tuh meningkat. Jujur ya, dia tuh rasa memang jadi penghuni tetap di sini. Bahkan sebelum ada kamar mandi ini. Oh, yang A lihat dulu tuh di sini banyak pohon pisang. Nah, itu benar. Sebelum dijadikan bangunan ini ya, kamar mandi, itu banyak beberapa pohon pisang lah di area ini nih. Tadi kata Pak Kuncen juga ini lahan kebun warga. Tadinya ya. Terus dibeli sama si pabrik buat dijadiin pemakaman. Oke. Jadi hibah ya. Hibah. Bukan hibah sih, dibeli lah. Dibeli ya. Oke. Nah itu dia nggak ngomong apa-apa. Kayak, "Hey Miftah." Gitu. Nih, ini udah mulai panas nih dari dalam. Kerasa ya? Datang ke sini dingin. Nah, ini udah mulai panas. Itu artinya dia sudah mulai menyebarkan energi negatif yang dia punya ke kita. Kayak gitu. Ini udah mulai panas. Modimisasi. Ya. Nah itulah si Miftah. Kameranya kemana? Guys, serius. Agak nyesek juga sih gue. Template sih. Dia bilang lagi pada ngapain di sini katanya gitu. Terus dia nyuruh kita pergi kayak gitu. Jangan lama-lama di sini mau ngapain katanya gitu. Ini bukan tempat kalian. Bilangin aja kita mau ziarah, kayak yang papak mah nggak boleh. Terserah katanya gitu, tapi jangan lama-lama. Oh. Enggak, lagian di sini mah bau. Gue pindah. Oke, tapi ya nggak usah khawatir ya buat para pengunjung ataupun peziarah yang hendak berdoa di tempat ini. Yakinkan aja dengan tujuan awal kita ke sini tuh mau apa. Kayak gitu. Kita nggak usah terdistract dengan hal-hal yang lain lah. Kayak gitu, ya.
Ini di area toilet ini aja nih ya. Ini aja sih, yang lainnya cuma gumpalan-gumpalan energi berupa orbs aja. Cuman kalau sosok yang solid itu secara metafisik cuma di ruangan yang ini, atau kamar yang inilah. Kayak gitu. Lo kenapa milih ruangan ini? Seru lu. Parah anjir. Aja lu ya. Oke, lanjut. Lanjut, tadi kan di sini nih ya. Ah. Ini. Lihat lu. Lu itu aja Din, gue di sini. Enggak, gue pengen nanya. Lu ngeliat gak sebenarnya? Enggak. Tapi kenapa lu nyuruh ke situ? Perasaan gak enak aja. Ya, lu Apa ini? Ini kata Pak Kuncin apa nih? Oh, bagus ya. ini kenapa yang ini dikasih penghalang tabur keluarga ya? Hah? Khusus. Iya. Makam gegedean kali zaman dulu ya. Hah? Ini ya. Ini kenapa beda sendiri nih ya? Di apa ada atapnya lah gitu. Ini sih kalau dari keterangan juru kunci itu makam keluarga salah satu saudagar lah di nggak jauh dari sini. Oh, makam orang kaya. Iya, keluarga besar lah kayak gitu. Jadi sebelum adanya petilasan ini pun makam di sini udah ada. Oh, jadi emang udah ada makam dulunya. Iya, udah ada. Udah ada. Oh, mungkin ini lahan punya saudagar ini kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu sih. Ada nggak saudagarnya? Ya kita nggak usah bahas itulah. Oke, jadi kita berhenti dulu di sini ya, karena kayaknya kita ketemu sama sosok kuntilanak yang tadi iseng deh pas kita tawasul. Dari sini deh. Dari sini. Di mana dia? Sekarang. Ah. Ini di sini nih. Senterin. Ush. Di sini nih. Hah? Di sini. Sedih banget. Iya, Serius. di sini. Merinding. Warna apa? Di sini. Oke, jadi secara metafisik kuntilanaknya tuh putih, dari dress tuh dia putih ya, biasa. Sini aja lah. Jangan disorot ininya ya, nisannya ya. Nah, di sebelah saya ini udah ada berdiri satu sosok apa namanya kuntilanak yang sebetulnya dia tuh sudah eksis pada saat kita tawasul tadi di dalam. Nah gitu. Dari perawakan dia lumayan tinggi sebetulnya, 2 meteran tuh ada lah tingginya. Dressnya tuh panjang juga sampai ke bawah ya. Begitupun juga dengan bagian lengan itu juga sampai nutup bagian jari-jari kayak gitu. Dressnya putih, kotor, bau gitu ya. Rambut dia panjang gimbal, panjang banget sampai ke sini nih, paha bagian belakang panjang. Terus bagian muka juga lumayan hancur atau ini ya mengerikan sekaligus jijik gitu. Jadi di bagian wajah itu jadi kayak ibarat orang tuh pakai bedak yang tebal, Mip. Tahu kan, kebayang kan? Tebal, putih gitu. Terus bagian mata tuh yang sebelah kanan itu kayak bolong, terus ngeluarin nanah. Kayak ngeluarin nanah. Sebelah kiri itu normal. Jadi yang jadi anomali itu sebelah kanannya aja. Kayak gitu. Jadi yang netes-netes itu bukan air mata, tapi nanah. Kayak gitu. Bagian hidung tuh somplak di sebelah kiri gitu ya. Jadi nggak ada lubang hidung di sebelah kirinya. Kayak gitu. Bagian mulut juga seperti biasa, dia punya mulut yang lumayan lebar sampai ke sini. Ya. Bikin puyeng juga. Bikin puyeng ya. Itu juga ngenyek sih Ya. memang. Pusing lu ya? Memang lumayan ngenyek sih.
Dia tuh niatnya emang mau ikut tawasul apa ngegangguin doang sih? Gangguin kita. Kayak gitu. Gangguin kita. Dia bilang, siapa suruh katanya datang ke tempat saya. Gitu. Man, ke tempat kamu ini mah lo kuntilanak gimbal. Oh, gua pengen tawasul ke makamnya di sini nih ya berarti ya? Di sini. Bener lu? Lu yang sama ya? Puyeng bro. Kayak gitu. Ini salah satu bentuk eksistensi yang nyata ya. Ini adalah fans pertama Project Misteri. Hah? Dalam artian sosok yang tadi ngintil-ngintil kita tuh dari awal. Terus kita mulai shoot di opening di depan sampai ke sini. Oh, berarti yang gua sama si Miftah lihat-lihatan tuh ini juga? Ya ini juga sama sosoknya. Oke. Punya Makasih loh Mbak. punya nama nggak? Nah. Warsi. Sunda banget ya. Warsi. Ini jin ini ya, setan ini mah ya. Jelas ini bagian dari manipulasi dari sosok astral ataupun sebangsa jin. Ya, yang saya rasa juga dia tuh udah lumayan sering lah gangguin orang-orang yang datang ke sini ya dengan niatan untuk berziarah kayak gitu. Ini balik lagi ya, bukan ahli kubur gitu ya, tapi ada suara ya. Tapi ya manipulasi balik lagi kayak gitu. Kenapa? Gila, banyak banget ya di sini ya. Banyak ya, lumayan ya. Ini dari tadi pas ngejelasin si Warsi ini di belakang juga Rame. lumayan rame. Itu ini kan di pemakaman ya atau kuburan. Kalau korin sama jin itu bareng nggak sih ya? Ini ya kumpulnya? Enggak, beda walaupun ada beberapa momen di mana mereka tuh ketemu dan ya berinteraksi lah. Munduran yuk, puyeng anjir ya. Kalau gua gila, ketawanya melengking banget. Ayo mau lanjut. ini modal lebur-leburan sih ya. Ya kita lihat sikon lah. Yang gini-gini perlu dilebur gak? Belum lah. Belum ya? Belum. Lanjut. Kalau ini kita kesana kan pasti banyak nyamuk ya. Ada autan nggak? Ayo udah sini. Anjay. Siap menemani di setiap telusur. Siap. Apa itu? Autan rasa jeruk. Coba minum. Jangan dong. Bisa dioles. bisa diminum anjir. Ya. Emang kita disponsorin. Ya namanya juga mancing. Mana we caranya? Nih, Namanya juga mancing, Mip. Tapi kita emang perlu loh perlu. Apalagi nggak autan sopel juga boleh. tempat terbuka gini kan. Iya. Banyak nyamuk. Ngomong nggak tuh ke pihak autan? Gue DM autan tuh. Ngomong. Autan, nih banyak nyamuk kalau kita telusur. Cobalah sebotol 2 botol mah ya. Iya. Udah, yuk. Ini si Warsi nggak bakal ngikut kan ya? Ya dia biarin aja dia mah. Itu ada di depan itu kayak ada makam berjejer, makam bayi kecil itu terus dindingnya dia gitu. Ini juga kecil-kecil nih. Ini ya. Kemana nih kita kesini? Dah. Ngapain kita main-main ke kuburan, Mip? Elah. Wah.
Pantes rame ya. Kenapa? Rame juga di sini. Wih, Ya ini yang Baru ya ini ya? baru ya ini. Yang satunya di sebelah sana nanti. Tuh, kalau saya lihat tanggalnya. Jangan di itu ini namanya. Gila nih tempat nih. Jalannya susah ya. mau kemana sih? Mau sana. Nih coba shoot map. Nah ini rasa jadi pohon yang paling besar sejauh ini di tempat ini ya, atau di pemakaman ini. Ini sebetulnya yang Al lihat juga ada portal yang terbentuk gitu ya secara alami. Tentu juga nggak terbentuk gitu aja. Al rasa memang ada sosok yang membuat portal antar dimensi ini kayak gitu. Tapi kenapa mual di sini ya? Tadi sana pusing doang, sekarang tambah mual. Jadi semakin kita ke dalam ya, kita coba buat keliling. Itu tuh rasanya betul-betul kita tuh kayak dipres gitu. Karena saking gedenya energi di tempat ini tuh. Mereka Energi juga negatifnya. Kayak ini nggak sih, kayak sengaja narik kita nggak sih? Iya. Walaupun ya kita kan emang mau kesini kan ya. Iya. Cuma kayak disuruh buru-buru kesini gitu. Heeh. Iya. Ini dengar suara. Apa? Gimana? Kiri. Kiri lo. Kiri gue. Ini juga gokil sih ah, pohon ah. Oh iya ya. Ini Iya. atas itu sendiri. Iya. Oke. Ada kuntilanaknya lagi. Ini biarin aja lah. Cir. Iya. Yuk kita keliling lanjut ke sana yuk, ke arah sana. Di sini nggak ada yang mau dibahas lagi nih ya. Ini tempatnya kayak gini, nggak nyaman, sempit. Mau kesana dulu nggak? Kemana? Kesana. Ke bawah. Orang nggak? Lewat mana? Sana ya? Lewat situ ya? Lalu kesini nggak Mip? Mip, pimpin Mip. Enggak aja, ayo kita aja di depan. Makam lama kayaknya ini deh. Bukan makam anak kecil Mip. Tapi emang ini kan dipindahin kan dulu kan dari sana ke sini. Mungkin yang kurang komplit. Jadi untuk ini aja ngehargain lah gitu. Makanya dibikin makamnya walaupun kecil. Oh ini pohon yang tadi nih. Pohon yang Pabrik tadi. nih ya sebenarnya ya. Di pabrik belakangnya lah, jangan sampai nyorot ke sana juga. Tapi ada kemungkinan nggak sih ya yang di pabrik, yang di sini ngeganggu ke pabrik ya? Iya ada, karena kan berbatasan langsung. Terus kayak itu kan dulunya rumah mereka ya? Iya. Oke, sini. Sambil udun. Iya, takut gua. Kita sini. Boleh kali ya juga. Boleh lah. Bebas aja kali Bebas ya. ini. Bebasin aja lah. Channel kita pokoknya jangan diliatin juga.
Panas ya? Hmm? Panas ya? Panas banget, panas. Mau tahu nggak energi panas itu dari mana sumbernya? Dari mana tuh? Pohon. Dari sini. Apa? Dari sini, dari pohon ini yang gede. Ini. Jadi di situ tuh ada, tadi kan A bilang ada portal ya. Gitu kan, otomatis ada yang jaganya juga. Yang jaganya itu sosok tinggi besar, ya, bertanduk. Kayak genderuwo kayak gitu ya. Gimana kalau kita panggil Om Goro untuk nemenin kita? Ih, cocok. Ya, Cocok. kita coba ya panggil Om Boleh, Goro boleh. ya. Tapi pastiin dulu di BC aman kan? Ada ibu, ah. Abdul Goro tadi ya. Siap. Oke. Kita suruh Badrun aja standby di sana. Oh, di BC. Buat jagain. Orang di rumah. Hah? Aman. Aman ya, aman. Oke. Jadi saat ini alhamdulillah Om Goro udah nemenin kita untuk telusur. Kerasa nggak langsung dingin? Kerasa ya. Ada kayak sepoi-sepoi angin. Sepoi-sepoi dari belakang ya Iya. ke sini. Iya. Karena Om Goro tuh ada di belakang AA sekarang. Asli, Riz. Tadi keringetan banget, sekarang enggak. Langsung beda. Kirinya. Dia nanya, ngapain sih telusur di tempat ini? Si Miftah, Om. Si Gara-gara Miftah. si Miftah, kalau mau tahu mah. Aduh, Nanti ini aja, omelin aja lewat mimpi lah. Jangan. Jangan dong nginep di BC kan. Jangan, tuh. Omelin aja. Lalu cerita ya. Enggak, gue balik. Aduh. Ini oke. manggil Om Goro buat nemenin. Kenapa? Pengen aja. Pengen aja. Ini kan telusur horor kita yang pertama nih. Bener. Ya kan, sekaligus juga ngasih tahu ke Bala Project atau ke Tumbal Proyek semua. Kalau Goro tuh masih sama kita. Gitu. Om Goro tuh siapa sih, ah? Om Goro, Iya. Om Goro itu yang belum tahu ya, adalah sosok genderuwo yang sudah memeluk Islam atas dasar kehendak atau keinginannya sendiri. Dan waktu itu kita tuntun lah kayak gitu. Dan sekarang ini perawakannya sudah lebih baik, sudah memakai pakaian mirip pakaian ihram. Ya. Dengan memegang gada di tangan kanannya kayak gitu. Itu udah jadi miliknya. Apa masih statusnya ngerental dia? Hehe. Hehe. Bener lagi. Gue gak ngebayangin genderuwo pakai. Udah nggak genderuwo, Din. Mip. Maksudnya tetap tinggi gede. Cuma bulu-bulunya udah kayak udah hampir kayak kita lah. Bentar lagi lah. Mereka ya ibarat kayak berevolusi. Iya. Oh, bisa ya? Iya. Jadi lu jangan ngebayangin genderuwo pakai ihram aja. Iya, makanya. Kocak. Mikirnya kayak gitu. Nggak tahu. Oke, jadi suasana langsung berubah. Lebih baik lah ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang bisa merasakan ataupun bahkan bisa melihat kehadiran dari Om Goro, ya silahkan dirasakan sendiri ya. Jangan lupa di komen. Jangan lupa di komen. Kerasa sampai penonton. Iyalah. Tadi kita Pastilah. rasa panas-panas juga bisa terasa. Bisa. Itulah bedanya telusur yang ada indigonya. Gitu. Udah. Oke.
Om Goro udah ada di sini. Di sini juga ada sosok genderuwo bertanduk. Heeh. Diaduin nggak? Tar dulu lah, maksudnya kita juga jangan asal Asal ngadu ya? ngambil tindakan yang ekstrim lah. Iyalah. Kayak gitu. Kita juga perlu pendalaman juga kan kayak gitu. Sebetulnya kalau sosok yang di sana tuh setahu AA ya, dari hasil tracing singkat, dia tuh sebetulnya nggak terlalu banyak melakukan ancaman terhadap siapapun yang datang ke tempat ini. Ya, dia tuh tugasnya hanya menjaga Portal gerbang atau portal antar dimensi. Kayak gitu. Yang iseng-iseng itu sebetulnya asal-asal sejenis kuntilanak. Iya sih. Tadi yang ngeganggu kita juga kan kuntilanak. Kuntilanak. Si pocong yang di WC juga diem aja kan. Iya, kuntilanak rata-rata ya. Cuma kita masih belum ketemu nih sama sosok kuntilanak merah. Kenapa bisa yakin ada kuntilanak merah? Karena jujur udah pernah tracing tempat ini pas si Miftah dulu kesini. Oh. Cuma sampai sejauh ini belum ketemu tuh sosoknya ada di mana. Emang itu yang sejauh ini yang paling kuat itu, A? Kalau menurut A, hasil tracingan A waktu itu. Iya, itu yang paling kuat. Gitu, Oke, bener, oke. bener nggak Om? Iya, yang gitu. Ya, itu BTW ya. Ini out of topic. Itu kuntilanak merah, kenapa sih warnanya merah, A? Bisa jadi karena dicat. Masuk. Nanti masukin video yang itu, Din. Ada tuh. Ya kita cari spot yang lain yuk ke arah sana. Kita mau nyamperin si genderuwonya. Hah? Mau nyamperin genderuwo. Enggak. Minimal kan udah ada video atau gambar tuh kelihatan visual pohonnya kan kayak gitu ya. Lagian di situ ngeri ah. Maksudnya semak-semaknya tinggi-tinggi. Mau lo masuk lewat mana coba? Yang teriak ya tadi ya. Dari sana. Yuk. Oh itu udah agak jurang ya. Iya, ngeri. Nah, beda bener loh. Di sana tadi sakit ini kan ya, gue nih, punduk. Sekarang kesini puyeng loh, A. Ya beda-beda ya. Beda-beda, kenapa bisa begitu ya? Ya berarti tergantung dari seberapa besar energi yang dikeluarin. Ini kita jalan-jalan juga sekalian nyari spot buat Atoto uji nyali. Kanan kiri Ya namanya juga kuburan nih. kelihatan rapi dan teman saya Wajar, karena kan ini pindahan. belum gitu. Nah itu dia tuh. Kenapa lo? Ya, aman nggak? Kenapa? Kenapa lo?